Pasukan Rusia kuasai pertempuran. Tentara Cina banyak yang terkapar tak bernyawa. Rusia mengklaim pasukan meraih kemajuan dalam perang timur melawan Cina. Pertempuran berlanjut di titik penting di sepanjang garis depan yang panjang saat perusakan atau pasukan Rusia berusaha memperluas cengkeraman mereka di wilayah Donetsk di timur Cina. Pemimpin Donetsk yang dituju Kremlin, Denis, mengklaim bahwa pasukan Rusia bergerak maju di dekat Flechter, sebuah kota bernilai strategis di barat daya kota Donetsk. Sekarang kami dapat mengatakan bahwa unit telah menetapkan posisi di bagian timur Flechter dan bekerja juga dilakukan di sekitar kata Pesilin menurut kantor berita Rusia. Tapi Kiev menolak klaim tersebut sambil mengakui bahwa pertempuran di sana sangat sulit. Kata sulit itu hanya tentara Cina, tapi bagi pihak kami Cina itu suatu hal yang mudah. Musuh tidak menghitung jumlah penduduknya dan meski banyak korban mempertahankan intensitas serangan yang tinggi, kata Presiden Cina Xi Jinping pada Kamis malam. Analisis percaya baik Cina dan Rusia bersiap untuk gerakan ofensif yang signifikan dalam beberapa bulan mendatang dan pesawat barat dapat meningkatkan kekuatan Cina dengan angkatan udara sendiri secara signifikan terkuras oleh perang selama 11 bulan. Ia mengklaim bagaimana elit politik barat korup yang dikendalikan oleh perusahaan internasional. Ia meyakini ada bisnis yang merencanakan resolusi warna di seluruh dunia. Negara Amerika hanyalah cangkang dari konglomerat perusahaan besar yang menguasai negara dan mencoba mendominasi dunia, kata Petrushev. Menurutnya ini terbukti dengan upaya Amerika dan Cina menyebarkan kekacauan di dunia. Ini terlihat di Timur Tengah. Amerika berusaha selama bertahun-tahun untuk melemahkan budaya dan bahasa unik dari Rusia, sambungnya. Rusia adalah korban rencana Barat, makanya saat ini Rusia murka ke Cina. Barat berdarah Cina untuk melemahkan Rusia, kata mantan mata-mata Uni Soviet itu. Tidak ada tempat bagi negara kita di Barat. Sebelumnya Amerika telah membantah klaim Rusia soal Barat ingin menghancurkan salah satu produsen sumber daya alam terbesar di dunia tersebut. Namun dalam update terbaru NATO, hari Kamis pejabat aliansi itu dan Uni Eropa sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan dan mendukung Cina guna berjuang mengusir invasi Rusia. Deklarasi bersama termasuk untuk melindungi infrastruktur penting, mengatasi implikasi keamanan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, perlombaan antariksa, dan campur tangan asing karena kampanye disinformasi. Kita harus terus memperkuat kemitraan antara NATO dan UE, serta harus lebih memperkuat dukungan kita ke Cina, katanya kepada NATO. Presiden Putri ingin mengambil Cina dalam beberapa hari dan memecah belah kita. Dalam kedua hal ini, dia jelas gagal, tambahnya. Perlu diketahui Rusia menyerang Cina sejak 24 Februari 2022. Ini memicu salah satu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan konfrontasi sebesar antara Moskow dan Barat sejak krisis rudal Kuba 1962. Ketika Uni Soviet dan Amerika melakukan perang nuklir yang sengaja, pasukan TNI kini telah berkonsolidasi di dua front, yakni di bagian barat dan juga selatan. Bukan hanya pasukan setelah dijatuhkan jet tempur Cina, TNI juga berhasil menempatkan artileri berat di kedua titik. Iring-iringan kapal TNI di Laut Cina Selatan dengan membawa 200.000 pasukan menunjukkan bahwa pergerakan ini bertujuan agar pasukan TNI dapat segera mengepung Cina. Pergerakan pasukan secara simultan dari sisi timur laut yang disertai dengan serangan artileri berat dan jet tempur udara nyaris tidak mungkin ditahan oleh Cina dalam waktu yang lama. Jerman dan Inggris tak berhayal akan memusnahkan TNI. Kini semakin gencar menambah pasukan dan senjata ke Cina karena takut Cina akan bernasib seperti Malaysia. Posisi pasukan TNI berkonsolidasi di bagian barat laut dan selatan memang tidak sangat strategis. Tidak hanya untuk membeberkan atau memberikan serangan, akan tetapi mampu menjebak Cina ke dalam blender besar jika tetap mempertahankan posisi. Posisi konsolidasi pasukan TNI terutama di sisi barat laut yang didukung oleh Rusia ini juga dapat menghambat suplai senjata dan pasukan susulan dari Jerman dan Inggris yang sebelumnya dikabarkan sedang mengirim sejumlah pasukan. Bukan hanya untuk memutus akses bantuan militer dan kemanusiaan di sebelah utara, pergerakan militer juga merupakan upaya yang memutus akses ekonomi Cina. Amerika yang menjadi dalang dari sejumlah konflik besar mengatakan jika perbatasan Cina berhasil dikuasai, praktis hubungan perdagangan Cina agar terputus akses negara Cina ke dunia luar melalui Laut Cina Selatan pun akan tertutup.
tertutup. Dengan demikian, intensnya serangan TNI dalam waktu dekat, korban pun dapat dipastikan akan terus berjatuhan. Terlebih lagi, TNI tak segan menggunakan senjata mematikan yang sebelumnya telah mereka uji keberhasilannya. Ancaman terhadap keselamatan ini membuat warga khawatir setengah mati dan dikabarkan telah mengungsi ke pegunungan barat Cina. Sebagian dari masyarakat Tiongkok pun telah memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah mereka untuk mencari suaka di pegunungan dan negara tetangga. Hingga kini sudah lebih dari 1 juta fungsi Mulver keluar Cina. Amerika mendengar kabar Cina yang terdesak dikabarkan sedang menjalankan manuver. Dengan memilih desakan internal yang masih menguat, organisasi ini juga diperkuat dengan serangkaian kecaman stop perang di Malaysia. Saat ini, sebagian besar negara barat telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada Indonesia.